Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Intisar Husnul Bustami dan juga kerabat beliau, tim Nurul Nafisah, dan juga yang saya hormati para asatidz wal ustadzah dan juga jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al-Intisar, dan yang saya cintai Mbak Suryo ingkang sampun rawuh pada kesempatan hari ini. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul dan juga berwajah dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak pernah suatu apapun. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya sampai akhir zaman. Jadi pada kesempatan hari ini, Bapak dan juga saya pribadi akan belajar mengenai tafsiri Al-Quran, tepatnya di surah Al-Qadr. Jadi Al-Qadr itu ada di surah 30. Jumlahnya ada 5 ayat. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pembahasan kali ini kita akan mengulas mengenai malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Jadi konon Lailatul Qadar itu munculnya itu karena ada keinginan Rasulullah agar umatnya itu tidak kalah dengan seorang nabi. Ada dahulu kala itu ada seorang nabi, asmonya Nabi
ini dari Israel. Jadi Syamun ini berasal dari tanah Palestina. Kemudian kisahnya Syamun ini beribadah selama 83 tahun. Beribadah selama 83 tahun non-stop, nggak berhenti. Pagi, siang, sore, malam beribadah terus. Beribadahnya Syamun ini dengan jihad fisabilillah, jadi melawan kepentingan-kepentingan. Nah, kisahnya Syamun ini memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Jadi Syamun ini, kalau kita sering mendengar orang itu kalau kuat itu biasanya dinamakan Samson. Samson ini adalah nama lain dari Syamun. Syamun ini dikaruniai badan yang kuat, ya. Saking kuatnya dia itu bisa menggunakan besi. Orang kalau bisa menggunakan besi itu kan berarti badannya sangat kuat. Nah, itulah Syamun. Dia juga bisa merobohkan istana. Jadi gambarannya itu orangnya kayak gede gitu loh. Nah, Syamun ini dalam jihadnya dia itu melawan orang-orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah. Nah, pada saat itu ada seorang raja Israel yang mana dia ini adalah seorang kafir. Nah, suatu saat raja Israel ini sangat ingin menundukkan Syamun, karena dia tidak terkalahkan. Jadi dia itu dijanjikan dengan perhiasan, nggak mau, dijanjikan dengan kekuasaan, nggak mau. Dia itu nggak mau disogok gitu loh, nggak mau diperas gitu, nggak mau disogok gitu lah intinya ya. Jadi pengennya raja Israel ini dia nggak ini, jangan menentang dari kekafirannya. Dia harus ikut raja Israel itu tadi, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia ini pernah berkata kepada istrinya. Jadi dia itu punya orang kesayangan, istrinya sendiri. Nah, dia itu bilang ke istrinya, wahai istriku, apabila kamu ingin mendapatkanku dalam keadaan tidak berdaya, maka ikatlah aku dengan rambutku. Itu katanya Syamun. Nah, mungkin pada saat itu istrinya itu diiming-imingi sama raja Israel. Akhirnya pada saat malam hari istrinya Syamun ini tadi mengikat badannya Syamun, kemudian dibawa ke hadapan raja Israel. Nah, saat dibawa ke hadapan raja Israel ini, Syamun disiksa habis-habisan. Sampai ada yang mengatakan bahwa Syamun ini dibutakan matanya, benar-benar disiksa dan dipertontonkan di hadapan banyak orang di istana. Kemudian pada saat itu Syamun berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku. Jadi Syamun itu berdoa, bertaubat kepada Allah untuk pertama. Kemudian yang kedua doanya adalah meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berdoaku seperti itu. Karena sudah sangat disiksa, akhirnya oleh Allah diijabah doanya. Akhirnya singkat cerita Syamun bisa mengalahkan raja Israel dan juga para pengikut-pengikutnya. Nah, sampai-sampai istananya itu runtuh, mengorbankan raja Israel dan juga istri kesayangannya tadi, meskipun dia berkhianat. Nah, sampai akhirnya setelah kejadian tersebut, Syamun itu bersumpah kepada Allah, dia akan menebus segala dosa-dosanya dengan cara beribadah selama 1000 bulan, tidak berhenti. Pagi, siang, sore, malam tidak berhenti, terus menerus beribadah. Nah, terus kemudian hal-hal ini, peristiwa ini kan cerita lama ya, cerita sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, ini yang menjadi motivasi para sahabat itu pengen bisa beribadah seperti ibadahnya Syamun, pengen bisa beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversikan ke tahun itu seperti beribadahnya 83 tahun. Jadi kayak hitungannya mulai dari produk sampai juta tua. Nah, itu hitungannya beribadahnya Syamun. Kemudian ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu adanya yang latar belakang itu keinginan Rasulullah agar umatnya itu bisa beribadah selama
Ya, biasanya yang masyhur, yang terkenal itu ceritanya Ratu Balqis ketika belum menyembah kepada Allah, kemudian ada seekor burung bernama burung gudut, burungnya Nabi Sulaiman, melihat ada sebuah negeri, negerinya itu kaya raya, dipimpin oleh seorang ratu, namanya Ratu Balqis. Tapi Ratu Balqis pada saat itu tidak menyembah kepada Allah. Akhirnya kayak cara Jawa itu dibuat belum, guru itu wakil ke Raja Sulaiman. Kalau ada seorang ratu yang belum menyembah kepada Allah, akhirnya oleh Raja Sulaiman diberi surat. Lalu dari sini dikasih surat melalui buku. Suratnya itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'budu 'alayya wa'tuni muslimin. Ini ada di ayat Al-Quran di surat Sabar kalau salah. Nah, ini artinya surat ini dari Sulaiman, dan dengan menyebut nama Allah, janganlah kamu itu sombong kepadaku, dan datangilah aku dengan keadaan berserah diri. Itu suratnya dari Sulaiman. Singkat cerita, ketika Balqis itu akhirnya berkunjung ke kerajaannya Raja Sulaiman, dia itu sangat terkesima dengan kemegahannya kerajaannya Raja Sulaiman. Karena ketika beliau masuk itu beliau sampai ini loh, mencincingkan dressnya gitu, garisnya itu dicincin, dikira lantainya ini air begitu loh. Padahal lantainya ini juga keramik tapi bening. Jadi saking mewahnya kerajaannya itu sampai beliau itu kagum dengan kebesaran Allah yang diberikan kepada Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kemudian akhirnya beliau menyembah kepada Allah dan menikah, singkat-singkat menikah dengan Raja Sulaiman. Banyak juga cerita Raja Sulaiman itu interaksi sama hewan atau berinteraksi dengan alat sesaji, karena memang pengikutnya atau umatnya Raja Sulaiman itu tidak hanya manusia, ada dari golongan jin, ada dari golongan hewan-hewan. Ya, banyak ceritanya, mungkin nanti bisa di pertemuan yang lain akan diceritakan. Nah, berdirinya kerajaan Nabi Sulaiman itu dikatakan selama 500 bulan. 500 bulan itu sama dengan 60 tahun. Nah, di sinilah Nabi Muhammad itu pengen umatnya itu bisa beribadah dengan pahalanya ibadah selama 60 tahun. Nah, di sinilah maka Allah menurunkan Lailatul Qadar. Orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu ibadahnya sama dengan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Nanti di ayat selanjutnya akan menjelaskan. Ada juga cerita Nabi Dzulqarnain. Jadi Nabi Dzulqarnain ini ceritanya diabadikan di dalam surah Al-Kahfi pada ayat 83 sampai 98. Dalam surah Al-Kahfi ini diceritakan bahwa Dzulqarnain ini adalah seorang mukmin yang mana dia ini menyebarkan agama Islam. Kemudian suatu saat ketika beliau melakukan perjalanan dari timur ke barat, dari barat ke timur, beliau itu menemukan sebuah kaum, sekelompok kaum. Sekelompok kaum ini kelihatannya sangat terancam, kayak sedih takut gitu. Akhirnya setelah berbincang dengan Dzulqarnain, kaum ini itu bilang kalau Dzulqarnain bisa kamu membuat dinding pembatas yang sangat tinggi yang bisa membatasi antara kaumku dan Ya'juj Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj, nanti ada makhluk yang akan keluar dari goanya Ya'juj Ma'juj, dan itu menjadi tanda-tanda kiamat kubra, kiamat besar. Nanti Ya'juj Ma'juj itu keluar. Nah, pada saat itu Dzulqarnain itu diminta untuk membuat tameng atau dinding. Akhirnya dikabulkan permintaannya. Akhirnya Dzulqarnain itu membangun dinding yang terbuat dari besi. Besinya dipanaskan, dilelehkan, jadi dibuat sebentuk dinding. Tingginya itu bisa menutupi atau menjadi pembatas kedua gunung ya. Jadi tinggi dan besar gitu. Nah,
itu di dalamnya itu ada Ya'juj Ma'juj. Nah, kemudian Raja Dzulqarnain ini dikisahkan dia itu melakukan perjalanannya itu juga selama 60 tahun. Maka Nabi Muhammad itu pengen umatnya itu bisa beribadah seperti ibadahnya, namanya Dzulqarnain tadi 60 tahun. Nah, itu tadi latar belakang munculnya Lailatul Qadar. Kemudian pada ayat pertama surah Al-Qadar itu berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami Allah itu menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Ada dua pendapat masyhur terkait diturunkannya Al-Qur'an. Jadi ada yang mengatakan Al-Qur'an itu diturunkannya untuk semuanya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kemudian oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad itu secara langsung sesuai dengan kebutuhan. Karena dulu Nabi Muhammad itu kan berdakwah, banyak sekali kejadian peristiwa, ada juga sejarah-sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran. Misalnya ada orang minum khamr, itu nanti Allah menurunkan hukum tentang ayat larangan minum khamr. Jadi diturunkan itu secara bertahap sesuai kebutuhan berdakwah. Nah, pendapat yang kedua, Al-Quran itu tidak diturunkan secara utuh, tapi dari Allah memang diturunkan secara langsung. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, Ibnu Abbas memberikan penjelasan dari kedua pendapat ini, yakni Al-Quran itu diturunkan secara utuh pada saat malam Lailatul Qadar, dan diturunkan kepada Rasulullah itu secara berangsur-angsur atau bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya Rasulullah dalam memperjuangkan agamanya Allah pada saat itu. Maka dalam hal ini Al-Quran itu memiliki ciri khusus yang bisa membedakan dari kitab-kitab yang lain, yaitu Al-Quran itu diturunkan secara utuh, kemudian disampaikan kepada Rasul, diwahyukan kepada Rasul itu bertahap, dan ini menunjukkan untuk bahwa penghormatan manusia itu di hadapan para malaikat. Jadi ada dua pendapat, diturunkan secara utuh, ada yang diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, selanjutnya pada ayat kedua dan ketiga surah Al-Qadar bunyinya seperti apa? Ayat kedua dan ketiga. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Nah, pada ayat kedua dan ketiga Imam Mujahid itu menafsiri bahwa Lailatul Qadar itu artinya adalah malam ketetapan atau Lailatul Hukmi namanya. Jadi pada saat malam itu Allah itu mentakdirkan nasib seseorang setahun ke depan. Bagaimana sih umurnya seseorang, bagaimana rezekinya seseorang, apakah sempit, apakah lancar, apakah jodohnya ditemukan di tahun depan atau sebelum misalnya, atau kematiannya, orang ini mati tahun depan misalnya, atau orang ini masih akan berlanjut usianya sampai 70 tahun ke depan misalnya, seperti itu. Nah, malam Lailatul Qadar ini disebut juga Lailatul Hukmi, di mana Allah itu menetapkan nasib seseorang selama setahun ke depan. Kemudian Lailatul Qadar itu keseluruhan ulama atau masyhur ulama itu sepakat bahwa Lailatul Qadar itu adanya di malam Ramadan saja. Yang berbeda itu kapan sih Lailatul Qadar itu tanggalnya? Nah, itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu di tanggal 1, ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan di 10 terakhir bulan Ramadan, ada yang mengatakan di malam ganjilnya bulan Ramadan. Ada yang berbeda-beda seperti itu. Nah, ada yang mengatakan juga Lailatul Qadar itu adanya waktu Nabi Muhammad itu pertama kali diberi
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan, yaitu para malaikat turun secara bertahap karena kan ada langit ketujuh, jadi malaikat itu turun secara bertahap. Kemudian pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat memenuhi seluruh langit dunia. Kemudian para malaikat ini akan menghampiri orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, baik itu orang yang ada di atas kapal, ada di pengangkutan belakang, ada di goa, ada di pedesaan, di perkotaan, di tempat yang tidak terlihat sekalipun. Ketika orang itu beribadah di malam Lailatul Qadar, maka para malaikat akan menghampiri dia gitu. Namun ada rumah-rumah yang tidak dihampiri oleh malaikat. Kalau rumah itu ada, misalnya ada anjing, ada babi, ada orang yang junub sebab berzina, atau ada berhala atau patung yang menyerupai makhluknya Allah, maka ada kaum yang mengatakan para malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Dan rumah-rumah yang dimasuki oleh para malaikat itu menunjukkan adanya kebaikan dan keberkahan di dalam rumah tersebut karena ada orang yang beribadah di dalam rumah tersebut. Kemudian pada ayat terakhir bunyinya gimana? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu penuh ketenteraan sampai terbitnya fajar. Jadi ada yang mengatakan makna salamun itu ada yang mengatakan maknanya selamat, ada yang mengatakan sejahtera. Selamat dalam artian di sini orang-orang yang beribadah itu akan selamat dari gangguannya setan-setan. Jadi mau beribadah mau itu bisa karena ada setan yang mau mengganggu. Ada juga yang mengatakan kesejahteraan, artinya kesejahteraan itu akan ada sampai terbitnya fajar. Dan juga Asy-Sya'bi mengatakan lafaz salamun itu adalah salam dari para malaikat kepada ahli masjid hingga terbit fajar. Biasanya kalau 10 Ramadan terakhir di masjid-masjid itu ada apa namanya? Iktikaf. Biasanya itu kalau di masjid itu akan mengadakan iktikaf. Nah, tujuannya ya untuk mencari keberkahannya Lailatul Qadar. Nah, kemudian ada yang mengatakan salamun di sini itu maknanya tidak akan ada keburukan sampai terbitnya pagi. Kemudian menurut jumhurnya ulama
memberitahukan, menginformasikan, membantu dukun-dukun tadi, maka bintang-bintang itu dilemparkan kepada setan-setan tersebut. Seperti itu. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa di sini kalau fenomena meteor itu katanya juga ada setan-setan yang dilempari oleh bintang, tapi bukan bintangnya sepertinya. Jadi kayak ada gejolak panasnya bintang itu yang dilemparkan, bukan bintangnya yang jatuh, itu bukan, tapi panasnya. Dan itu tidak bisa dilihat oleh orang yang biasa, bukan. Jadi ada orang-orang yang memang diberikan anugerah oleh Allah bisa melihat hal-hal yang gaib. Kemudian apa saja sih kira-kira amalan yang bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar ini? Jadi yang pertama, Mbak di sini bisa memperbanyak sholat malam. Jadi misalnya sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, dan sholat-sholat yang lain yang dikerjakan di malam hari. Kemudian membaca Al-Quran, tapi membaca di sini bukan sekedar membaca tadarusan gitu, membaca khatam itu bukan, tapi benar-benar merenungkan makna-makna yang dibaca. Jadi dibaca juga maknanya, diresapi, kemudian diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan khusyuk. Misalnya Bapak di sini pengen ya Allah bisa gaji setiap tahun. Misalnya Allah pengen ya Allah dilancarkan segala urusannya. Misalnya ketika nanti di akhirat Allah pengen dikumpulkan dengan orang-orang soleh bersama keluarga saya, misalnya seperti itu. Atau ada permintaan khusus, ya Allah pengen menikah ya tahun ini, misalnya seperti itu. Atau ya Allah pengen selesai skripsinya itu tahun ini gitu, biar saya itu bisa cari kerja, dimudahkan kerjanya. Jadi baik berdoa itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi itu sebaiknya diperbanyak saat malam Lailatul Qadar. Kemudian amalan yang lain, memperbanyak zikir, istighfar, sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada juga misalnya bersedekah, kepada orang-orang fakir, atau kepada bersedekah di masjid ataupun di tempat-tempat yang digunakan untuk masyarakat umat, misalnya di Majelis Taklim ataupun di TPQ, di Madin, atau misalnya di tempat-tempat umum yang digunakan untuk masyarakat umat. Nah, kemudian ibadah yang biasa dilakukan itu juga i'tikaf, biasanya di masjid-masjid itu biasanya ada jamaah i'tikaf ya. Biasanya juga di Masjid Jamek itu biasanya ramai kalau misalnya mau i'tikaf. Nah, hal-hal yang demikian ini tidak lain tidak bukan tujuannya untuk mencari keberkahannya malam Lailatul Qadar. Nah, karena malam Lailatul Qadar ini ada di bulan Ramadan, maka saya dan juga mbak-mbak di sini mungkin bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk benar-benar beribadah kepada Allah dan juga memanfaatkan waktu yang ada, karena belum tentu kita di Ramadan selanjutnya masih hidup. Barangkali ternyata memang usianya untuk di tahun ini, berarti Ramadan depan nggak ketemu lagi. Jadi ketika menemui bulan Ramadan itu harus benar-benar dimanfaatkan, karena orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar utamanya itu sama seperti ibadahnya orang yang beribadah selama 1000 bulan. Kan kita nggak mungkin juga mustahil gitu loh beribadah 83 tahun. Orang kita itu 83 hari itu dari hari gitu loh, kan nggak mungkin. Kalau kita menunggu sampai tua nggak ada yang tahu ya.